Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Mas Tunjung, Iya, saya mau tanya, latar belakang saya kan dari yang beragama dari kecil, yang sudah dimasuki dogma-dogma dari sejari kecil. Nah, sampai saya masuk ke tahap pencarian. Nah, di tahap pencarian ini awal-awalnya sedikit bertolak belakang. Nah, apakah ajaran-ajaran spiritual, apalagi di spiritual Jawa itu bisa dikolaborasi dengan ajaran-ajaran yang sudah saya terima sebelumnya? Matur nuwun. Mas O ini dari Kristen ya? Kristen. Ya sebenarnya kalau esensi spiritual itu sebenarnya sama saja, Mas. Apapun latar belakang Anda, keyakinan Anda itu sama saja. Ya, ibaratnya itu di dalam bangsa Indonesia, ya, terutama di orang Jawa, lahir Bhinneka Tunggal Ika itu lahir dari gak popo. Misalkan kamu pakaianmu berbeda itu tidak masalah, karena tujuannya yang penting sama. Yaitu siapa? Tuhan itu sendiri kalau prinsip tauhid. Kalau prinsipnya di dalam ajaran Kristen ya, Kristus atau salah itu kan sebenarnya kan kamu harus sampai kepada tubuh Kristus itu lagi. Kamu sampai kepada esensi Roh Kudus gitu kan. Nah, di Jawa itu sangat lentur sekali. Maka topi yang kamu pakai wong Jawa itu artinya tuh dalam, jero, atau jero itu artinya ngerti. Nah, sekarang kan diganti kalau tiang Jawi kan artinya jowo, sebenarnya malah luar kok gitu loh. Nah, sebenarnya Jawa itu tidak terikat oleh apapun saja kecuali kepada Tuhan. Jadi dia lentur dan menerima apapun saja. Ya Jawa itulah sebenarnya spirit. Jawa itu artinya spirit. Maka spirit of Java gitu. Itu spirit artinya. Nah, ketika memang Anda mungkin terpanggil dari ajaran Abrahamik, ya, misalkan ajaran Abrahamik dan ajaran baru yang dari tanah Timur Tengah atau tanah-tanah di luar dari Nusantara, terus Anda datang ke sini, kebetulan Anda mulai terpanggil untuk belajar tentang berbagai macam budaya termasuk ajaran Jawa, ya tidak ada salahnya. Itu kan seperti Anda dari minum Sprite terus Anda belajar minum Fanta, itu tidak masalah sebenarnya. Apakah itu salah? Tidak. Yang jelas Sprite dan Fanta itu fungsinya Anda tahu itu sama untuk tubuh saya. Misalkan esensinya adalah apa? Rasa yang dicercapi. Nah, ketika Anda berangkat dari ajaran salib, itu juga di Jawa saya bisa mengilhami itu versi saya sebagai manunggaling kaula Gusti. Karena salib itu kan vertikal dan horizontal. Dalam Islam kan hablum minallah, hablum minan nas. Bagaimana kita terhubung dengan sesama yang ada di bumi rata, manifestasi Tuhan, dan Tuhan yang tunggal itu di antara yang langit dan bawah tadi. Itu semua sama dalam ajaran Jawa manunggaling kaula Gusti. Tujuan ajaran salib kan juga Anda bisa manunggal kepada Sang Kristus. Karena Anda sendiri itu adalah rupa Allah, gambar Allah. Iya kan? Nah, kita sendiri juga manifestasi Tuhan sebagai orang Jawa. Kira-kira begitu. Nah, yang penting Mas, Anda itu boleh meyakini apapun saja dalam hidupmu, termasuk kamu tuh boleh meyakini makan tinjamu sendiri, misalnya kotoranmu sendiri, dan itu sehat untuk tubuhmu setiap pagi. Boleh, kamu meyakini itu boleh. Yang jelas jangan memaksakan orang lain untuk melakukan hal itu. Sama, Anda boleh menikmati citra menggunakan paham ajaran agama A, tapi jangan memaksakan orang untuk memakai A. Maka prinsip kita adalah toleransi. Toleransi itu artinya apa? Menghargai kebersamaan, Mas. Tidak boleh memaksakan sesuatu yang Anda yakini. Karena wilayah keyakinan itu urusannya kepada Tuhan. Urusan di bumi itu adalah bebrayan atau hidup bersama, berperi kemanusiaan. Itu yang diajarkan oleh leluhur Jawa sebenarnya. Nah, konsep dari agama apapun saya rasa juga mengajarkan tentang dua prinsip tadi, manunggaling kaula Gusti, prinsip kemanusiaan dan prinsip ketuhanan. Sebenarnya kan semua esensi ajaran itu sama. Kalau Anda berangkat dari Kristen, ya tidak bisa menyalahkan kekristenan, tidak bisa menyalahkan ajaran yang lain, tidak bisa. Cuma memang ada hal yang perlu kita pertimbangkan, karena ternyata seringkali agama yang digunakan untuk menjadi rule atau aturan itu seringkali memaksakan harus sama. Padahal kita tahu prinsip dari keberadaan itu, jagat raya ini adalah keberagaman, bukan seragam. Nah, Nusantara itu memiliki konsep namanya pluralisme atau Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada toleransi. Itu apa? Itu artinya adalah
kita harus melihat bahwa segalanya adalah beragam, berbeda-beda tapi satu jua. Esensinya apa? Sama. Misalkan Mas Roy senangnya minum kopi, saya minum teh, atau yang lain minumnya apa kan gitu. Yang kenapa sih kamu urus kok kopi sama tehnya? Yang kamu urus tuh kan air yang kamu minum. Tujuannya agar Anda tidak kehausan. Lalu airnya rasanya apapun saja ya nggak apa-apa kan gitu. Yang jelas kalau kamu seneng teh nggak? Ya boleh aku nyoba ya, nggak monggo kan gitu. Lah orang itu sudah anti kepada rule. Karena doktrin agama itu seringkali yang ditegaskan dalam agama itu adalah jual beli ketakutan, Mas. Dan seringkali agama menjadi lembaga yang sangat memaksa, yang kemudian berselingkuh dengan para penguasa. Gitu, berselingkuh dengan para penguasa, yang sebenarnya agama itu digunakan untuk memperingati penguasa agar tetap adil kepada rakyatnya, tapi seringkali agama malah turut andil menjual beli kekuasaan. Nah ini mungkin yang sangat kita tidak tolerir, mungkin, walaupun fenomenalnya memang seringkali seperti itu. Akhirnya nanti dibayar untuk melakukan gerakan A, B, C, D demi kepentingan. Misal saya nih, para pemuka agama gitu, alih-alih saya itu mengajak kepada Tuhan, ketika saya banyak diikuti, saya jual pengikut saya kan bisa. Kan gitu. Nah, yang jelas di sini kita membongkar bahwa apapun prinsipnya di dalam kehidupan, walaupun berbeda-beda pakaian, yang jelas prinsipnya itu adalah manunggaling kaulo Gusti. Bagaimana manunggal kepada Tuhan itu harus terintegrasi kepada manunggal kepada alam atau sesama kita. Nah, caranya apa? Toleransi, menghargai. Kalau orang itu sedang senang makannya A, jangan dipaksa makan B, karena kapasitas perut dan lidahnya berbeda dengan kita. Sebagaimana pencapaian kesadaran, Mas, itu tidak boleh dipaksakan. Saya tidak peduli, saya tidak pernah anti ya terhadap ajaran ABC, ya, agama ABC, tidak anti. Saya tidak pernah anti ke situ. Tidak akan saya cacat. Ketika saya mulai mengkritik itu bukan saya mengkritik dalam arti menjelekan. Lah seringkali orang mengkritik itu membenci kok. Mengkritik itu kan seringkali menjelek-jelekan. Saya tidak pernah menjelekan, karena kita tahu bahwa orang itu pemahamannya di situ. Dia senengnya Fanta, ya biar minum Fanta dulu sampai bosan, sampai nanti berganti Spritmu seperti yang kamu minum misalkan. Tidak masalah. Yang jelas dampingi. Nah kalau di dalam konsep agama Abrahamik dan agama Kristus, Yesus pun juga mengajarkan yang sama, apa? Cinta kasih. Jawa mengajarkan welas asih. Nah esensi Tuhan tertinggi itu yaitu. Jadi urusan orang itu kan Yesus dan Muhammad, menurut saya secara pribadi beliau tidak pernah membuat agama. Beliau hanya mewariskan ajaran pewahyuan tentang prinsip tauhid manunggaling kaulo Gusti, prinsip salib. Tapi kebanyakan orang akhirnya menyadur dan melembagakannya, akhirnya menjadi rule. Lahirlah agama, misalkan gitu. Nah agama inilah yang sering mengkotak-kotakkan kenyataannya. Karena ternyata di dalam agama, alih-alih yang diajarkan adalah prinsip itu tadi, lupa. Semua harus tekstual, ya. Semua harus ada dalam doktrin tertentu karena ada kepentingan tertentu. Karena kamu sering ditakut-takuti, maka kamu tidak bertumbuh dan berkembang. Ketakutan itu boleh, tapi kalau sering kali ditakut-takuti, itu berarti kamu itu diperbudak. Jadi biar takut surga neraka, terus kamu ngikuti saya. Nah seringkali ketika kamu takut kepada surga neraka, kamu tersesat, menghalalkan segala cara, bahkan bertindak kejam. Halal darahnya, kafir yang bukan sebenarnya tak bunuh, malah mengerikan. Berarti kamu tersesat oleh ketakutanmu sendiri. Nah orang Jawa itu tidak mengajarkan itu. Boleh takut, boleh wedi, neng ojo ngeden-ngedeni itu loh. Jadi ketika kamu takut, jadikan ketakutanmu itu adalah alat untuk merespon ketika ada bahaya gitu lah. Jadi boleh lah, nek macan kamu ya perlu takut lah. Lah ini nggak takut, kamu nggak lari ya dipangan macan kan, dimakan macan boleh kan, itu boleh digunakan. Tapi seringkali kita itu menggunakan itu terus-menerus dan akhirnya meracuni kita. Padahal hidup itu disuruh untuk bersyukur. Nah, lawan kata dari takut itu bersyukur atau cinta gitu. Nah, ajaran Kristus kan ngajari itu. Apa? Kalau kamu ditampar pipi kanan, beri pipi kiri gitu ya, kalau nggak salah. Atau kebalik itu tadi. Ditampar pipi kiri, beli yang kanan. Nah, itu kan hukumnya apa? Welas asih. Yesus pun ngajari itu. Terus harus ngorbanin darah gitu loh. Wani getih, penebusan dosa di atas salib. Dan sebenarnya Yesus nebus itu ngajari ke kita. Walaupun frasanya Yesus itu nebuskan dosa setiap manusia, tapi menurut saya pribadi Yesus itu mengajarkan kamu harus berani untuk menolak kedagingan yang rasanya itu berdarah-darah, karena daging itu tidak kekal, seringkali itu mengecohmu, atau seperti duniawi itu tidak kekal, seringkali mengecohmu. Kira-kira prinsip Yesus itu.
Karena dosa itu lahir dari kemelekatan terhadap dunia materi, daging, dan daging itu tidak kekal. Maka masuklah kepada Roh Kudus, ngono caranya. Kira-kira begitu Mas? Iya. Ada lagi? Jadi intinya Mas Tunjung dari semua tokoh-tokoh agama baik di Kristen, Muslim, Buddha dan yang lain itu mengajarkan kesadaran ya. Kesadaran. Bukan agama yang ya, kesadaran. Kesadaran. Ya, agama itu lahir kan dari pemahaman tentang peraturan, Mas. Karena manusia pun nyatanya kalau nggak diatur itu nyatanya juga berbahaya sekali terhadap perkembangan alam ini. Ya, manusia yang diatur itu berarti manusia yang masih di dalam ajaran Islam sendiri, manusia yang masih syariat, kulit. Karena manusia yang baru bisa memahami kulit itu tetap harus ada clear, harus bisa diatur. Karena kalau tidak diatur dia akan sembrono, kira-kira begitu. Maka harus mengembang menjadi hakikat itu dalam Islam. Setelah Anda mengenal tata busana, Anda harus mengenal apa isi dari busana itu, isinya apa. Ketika Anda sudah mengenal dari isi itu tadi, Anda mulai mengerti, oh ternyata aturan ini seharusnya lahir dari kesadaran. Manusia yang sering tidak sadar itulah yang ternyata banyak melanggar aturan. Sebenarnya kan orang-orang di atas itu kan orang-orang pinter, Mas. Kuliahnya juga tinggi-tinggi kan gitu. Dia pun juga diatur, dalam tanda kutip, disumpah dengan salah satu kitab. Kalau mau ditasbihkan disumpah. Dan nyatanya sudah disumpah pakai kitab, nyatanya juga nggak mujarab, tetap korupsi. Karena nggak punya kesadaran. Padahal ya pinter, ketika disumpah jadi pejabat ya disumpah di dalam kitab. Dan seringkali kan malah menodai agama sendiri, ngelecehkan agama sendiri. Karena nggak punya kesadaran. Nah maka di Jawa itu diajari itu Jawa, tanah gak Jawa gitu. Nggak Jawa itu artinya nggak sadar. Nah sekarang yang dilatih itu harus sadar. Makanya ngilmu itu tinumune kanthi laku kalau orang Jawa. Orang Jawa itu tidak mau mendengarkan atau menggebyah uyah begitu saja tentang teks manuskrip atau tutur tinular. Tapi ngelakoni. Makanya dulu tuh dilakoni dulu ya praktekin dulu. Tapi tidak bingung lagi dikasih tahu. Nah sekarang dibalik, kon moco dulu, suruh membaca dulu, tapi tidak pernah didampingi bagaimana cara mengamalkannya. Akhirnya tekstual. Kalau tidak ada di kitabnya itu ya kue tetap penjahat kan gitu. Padahal ada yang tersurat, terserat, tersirat. Yang terserat itu di dalam dirimu, DNA-mu, balungmu, otakmu, matamu itu ada bahasa Tuhan, ada tulisan Tuhan yang diaksarakan gitu menurut orang Jawa, ditantukan gitu. Baru tersurat, ditulis. Buah dari Ora Pujangga itu menuliskan pengalaman ketika itu seperti itu, pengalaman dari Wahyu Wise itu tulis. Baru tersirat di jagat gemelar. Nah sementara kita hanya menggunakan yang tersurat. Akhirnya apa? Sempit. Kita tidak pernah membaca diri kita sendiri. Karena sudah kehilangan tepos liro, tidak membaca diri sendiri. Tindakannya itu justru malah menjadi penjahat yang berkedok orang-orang religiusitas. Karena tidak ada kesadarannya. Apapun alirannya, selama dia tidak jumbuh kesadarannya, pasti menimbulkan tindakan disharmonis. Akhirnya banyak, mohon maaf, pemuka agama itu yang seringkali tidak mengekspresikan dari tindakan yang berbudi pekerti. Seringkali malah mengecoh, nakut-nakuti, menghancurkan dan merusak tatanan. Amati saja di zaman ini tuh seperti itu. Kira-kira begitu. Dan memperkaya diri. Kadang diri itu katanya wah disuruh pokoknya jenengan itu harus rela bersedekah semua apa-apa. Dia membangun apa-apanya sebar besar melalui tempat-tempat agama itu, bangun-bangun itu mengumpulkan masa lebih besar. Pada zaman dulu seorang salik itu benar, Jerbasuki itu mau biaya apapun itu butuh biaya dalam kehidupan. Tapi tidak mengajarkan untuk mengumpulkan itu lalu untuk melekati, tidak boleh. Kamu punya apa-apa terus melekati, mati ya terjerat, Mas. Ya sebenarnya bukan berarti kita tidak boleh kaya dalam bersifat perspektif kaya itu batin kalau orang Jawa. Bukan kaya materi konsepnya. Kalau materi dulu kaya, maka seringkali terjerembab kejatuhan. Orang kaya itu pasti kurang kalau kaya materi. Akhirnya korupsi, dikasih tanggung jawab malah gak karu-karuan. Mumpung ada kesempatan direnggut semuanya, hutan dibabati, dieksploitasi, karena tujuannya diarahkan ke materi dulu. Tapi kalau tujuannya ke batin yang sudah kaya, berlimpah, ya cukup, opo sak madya itu cukup, bukan terikat kepada materinya, tapi terikat kepada kecukupannya. Karena hidupku itu tidak sendiri. Aku tuh ada anak cucu, ada orang di sekelilingku. Nah kalau semua tak kumpulkan ini, bumi ini mau tak makan sendiri, kan serakah itu namanya. Ya relakan orang lain cari makan lah. Wong itu sama-sama hidup. Itu prinsipnya hablum minan nas.
Itu prinsipnya salib yang horizontal. Itu manunggaling kaludinnya ke sana. Nah, tujuannya di sana itu tadi. Jadi Jawa itu artinya itu. Jadi bukan berarti Jawa itu terus mentang-mentang saya pakai baju itu saya wong kejawen ndak, terus akhirnya aku nolak kamu duduk wong Jawa ndak. Jawa itu artinya ngerti, masih bisa ngomong semuanya. Kebetulan saya pakai pakaian Jawa ya enak aja, tak pakai kan gitu. Terus orang macam-macam. Kalau saya nggak pakai jilbab, nggak pakai cadar, nggak pakai, di sini nggak ada bleduk kok kan. Di sini nggak ada debu ya, nggak pakai itu. Nah, kalau di sini debu ya pakai masker kan gitu. Nah di sini nggak ada debu lah nyapain, wong alam di Pulau Jawa Nusantara ini lestari kok. Banyak pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang menyerap debu kok. Dan udaranya tropis kan enak gitu. Jadi kan nggak masalah saya pakai kebaya, pakai ini kan pasnya itu. Setiap tempat itu kan memiliki antropologinya sendiri, geografinya sendiri dan sebagainya, tata temperaturnya sendiri. Ya jadi sesuaikan dengan budaya pakaiannya dong gitu. Nah diburu kutiku apa lah yuk, sungkep mas gitu loh. Masa jenengan itu mau ke sawah mencangkul gaya sarung gitu, gaya baju serimpet gitu, naik motor pakai baju yang panjang serimpet kena ruji jatuh. Lah kalau di Arab ya memang karena debunya tajam misalkan itu. Yesus dulu pakai baju yang longgar sana kan tajam mas, dan udaranya pun dingin gitu. Akhirnya minum buah ini, gak apa-apa minum anggur gitu. Jadi mendem ya apa-apa mendem, tapi ojo sampai kemendemen gitu loh. Jadi nek anda itu minum arak ya enggak apa-apa karena itu untuk menghangatkan diri anda. Maka minumlah anggur gitu loh mas. Boleh. Homer itu kan dalam bahasa Islam Pak artinya kan sesuatu yang memabukkan mas sebenarnya. Nah kebetulan yang memabukkan itu seringkali digunakan oleh para orang yang tidak tahu diri itu adalah minum-minuman keras. Nah sekarang tuh hal apapun di dunia itu berlebihan itu mesti mabuk mas. Saya sampai ngombe air 1 galon ini mabuk itu. Dan itu juga tidak baik. Sampai mengumpulkan apapun saja di dunia yang membuat anda malah ketulo-tulo, kejatuh-jatuhan itu ya mabuk mas. Makan 1 piring tuh sampai 3 piring 10 piring itu ya mabuk mas. Tapi nek arak boleh diminum gitu. Bukan aku melegal ya, aku menteman kabeh. Bukan aku melegal, anggur boleh diminum dalam 1 celoki. Karena untuk melancarkan peredaran darah, untuk darah yang kental itu dicairkan kan boleh kalau pakai arak itu boleh. Kalau zaman dulu tuh dikendil gitu ya, enak apa? Kepala kijang itu dikum pakai arak terus diminum 1 celoki boleh. Karena itu berurusan dengan pas musim hujan dan sebagainya boleh. Di luar negeri di Eropa sana kan mungkin cuacanya dingin maka boleh minum anggur boleh. Jadi sesuatu itu sesuai fungsi dan ketepatan. Hal yang kurang itu juga tidak baik, yang lebih itu juga tidak baik. Yang pas itulah yang baik. Itu kira-kira gitu. Pas. Gitu, kira-kira gitu. Makasih. Sharing lagi silakan. Sing mbok tanyakan. Mungkin kegalauanmu selama ini. Ya kalau di dalam ini Mas Tunjung, di dalam kita pencarian ya, pencarian kesana kemari ada orang mengira spiritual itu adalah jalan untuk mencari kebahagiaan. Kadang sulit menerima kesusahan. Nah bagaimana tuh Mas Tunjung? Ya. Mungkin bisa Jadi kalau saya ngobrolin soal spiritual itu kan sebenarnya susah-susah gampang mas. Karena sebenarnya itu ya ora kena diomongin, sebenarnya itu tidak bisa dibicarakan. Karena itu sebenarnya pengalaman setiap pribadi ya dengan Tuhannya itu sendiri. Ibarat anda itu tidur dengan istri anda itu kan tidak bisa diungkap-ungkapkan dan tidak bisa dijelaskan keluar kan. Hanya pelayanan dan kenikmatan yang terjadi di situ saat itu juga sebenarnya. Nah karena sering sekarang diungkap-ungkapkan ya tidak masalah, akhirnya orang itu salah pemahaman, salah menangkap dari apa artikulasi spirit itu sendiri. Akhirnya orang-orang seringkali mencari komunitas-komunitas spirit atau lari kepada para pemuka agama atau lari kepada agama itu karena seringkali dia takut rasa tidak enak yang disebut penderitaan. Akhirnya pelarian gitu kan? Akhirnya di dalam tubuh dia sendiri prinsip dari energi itu ada yang menghancurkan, berarti ekspresinya adalah penderitaan, dan ada yang menumbuhkan atau membangun atau cinta atau force dan power tadi. Dia lupa gitu loh. Nah orang Jawa mengajarkan, justru orang Jawa itu mengajarkan untuk ngelakoni menderita. Lalu untuk sampai kepada kebahagiaan sejati itu harus berani pranalangsa, tirakat atau menderitakan diri untuk memperkuat tubuh, karena tubuh kita itu berlapis-lapis. Misalkan dengan anda dilatih berpuasa, anda diperkuat struktur jaringan sel-sel anda pembentuk tubuh anda. Itu satu. Ketika anda dilatih untuk
berendam di air, Anda juga dilatih sel-sel Anda itu tidak gampang masuk angin gitu sih, tidak gampang konslet. Akhirnya Anda itu selaras dengan alam. Nah, akhirnya budaya lahir dengan yang baru. Ketika orang diajari pakai sandal, diajari tentang ngenal rinso, ngenal sabun, gitu, ngenal dunia-dunia yang bersifat papilium seperti ini, harus ber-AC, bersih, lantai harus dipel. Semenjak itu juga manusia mengalami kerentanan karena sudah tidak lagi berdekatan dengan alam. Akhirnya mudah masuk angin, kan gitu, mudah kemerungsungan, gitu. Akhirnya lahirlah pola-pola virus yang baru dan akhirnya membuat diri kita lemah. Akhirnya kemerungsung karena pikirannya sudah nggak tangguh, karena tubuhnya sendiri nggak tangguh. Nah, akhirnya orang-orang spiritual ini yang sekarang milenial tuh lari ke spiritual, pengen mencari kebahagiaan, lah dia lupa yang bisa menyangga atau mewadahi kebahagiaan itu ya penderitaan itu sendiri. Karena apa? Ketika kebahagiaan yang dikejar itu tidak dikasih wadah tubuh dan mental yang kuat, yang tangguh, seringkali kebahagiaan itu semu, dia hanya menjadi kesenangan sesaat, gitu. Akhirnya terlenalah dia kepada sesuatu yang mengarahkan lagi kepada ketersesatan berikutnya yang akhirnya mencipta penderitaan baru. Nah, itu konsep yang berbeda dari ajaran-ajaran lain. Bedanya ajaran Jawa malah mengajak kita untuk mendekati penderitaan. Nah, itu dengan konsep namanya pranalangsa. Pranalangsa itu berlatih mengenali penderitaan untuk dihayati sebagai kekuatan yang membangun untuk mewadahi kebahagiaan. Nah, sementara nelongso atau nelangsa itu adalah penderitaan yang tidak dihayati, yang tidak diterima, yang ditolak karena ketakutan yang berlebihan. Nah, ini yang jadi nelongso. Nah, orang nelangsa inilah orang yang tersesat karena tidak menerima, gitu. Nah, tujuan dari spiritual Jawa itu pertama makanya harus ada laku, baru ngilmu. Nah, laku ini untuk mewadahi si ilmu. Nah, laku ini untuk menjadikan tubuh itu siap secara mental dan raga. Akhirnya kuat. Ketika kuat, kesadaran muncul. Nah, kesadaran ini akan menunggang di dalam tubuh ini. Dan akhirnya yang muncul apa namanya? Joy, ayem, tentrem, ketenangan batin dan pikiran. Ya enggak masalah, mungkin zamannya sekarang ki apa-apa serba diinstankan dan memudahkan, Mas. Jadi kalau orang mau belajar ini dan itu tuh sudah disediakan seperti di YouTube nih, ini kan sudah oke. Tapi seringkali saya tetap mengajarkan kalau ingin ngaji tentang olah rasa dan Jawa itu tetap carilah guru yang bisa mendampingi. Bukan berarti apa-apa guru itu yang melatih Anda untuk mengkondisikan Anda biar mau latihan. Walaupun hanya meditasi, kalau meditasi itu tidak didampingi dan tidak diperingati, kadang kita lupa diri. Kadang kita tidak mau, sholat aja kadang putus-putus gitu. Padahal tujuan sholat itu dalam agama Islam saya itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Nah, akhirnya seringkali sholat kita itu hanya untuk tujuan pahala, itu bukan diri kita, itu tujuan dunia, materialistik. Nah, sudah di dunia kok nggak mencari dunia, tujuannya itu apa kan? Di dunia inilah adanya materialistik. Nanti di akhirat itu tidak ada pahala, pahalanya di dunia ini. Nah, Anda pengen dapat pahala, ya ciptakan sesuatu yang menghasilkan pahala, berbuat baik, Anda bisa ngeluat rasa, gitu loh. Anda bisa mengamong rasa, itu kan tujuan pahala. Dan yang akhirat itu sudah tidak ada dunia materi kok, kejar-kejar materi. Misalkan nanti ada kerajaan surga gitu, misalnya di sana kok serba berlimpah, surga mewah, ada bidadari. Loh, di sini adanya semua itu. Jangan nanti di sana sudah tidak ada. Sana itu kekekalan gitu loh. Di akhirat masih mencari dunia materi ya rugi kan gitu misalnya. Nah, kira-kira itu. Nah, jadi konsepnya kalau spiritual Jawa itu harus mengutamakan laku. Laku itu untuk memperkuat dan mempertangguh badan dan mental. Baru nanti kebahagiaan itu bisa bertengger di sana. Kira-kira gitu. Oke, satu pertanyaan lagi. Untuk ditutup kemudian. Nah, ini Mas Tunjung. Apa nasihat-nasihatnya untuk orang-orang yang coba mencari pencarian agar tidak salah? Saya sih dicari apa dulu? Salah. Jadi cari Mbak Dewi ada di sini kan? Salah mencari. Sekarang banyak nih Mas Tunjung. Banyak Mas Tunjung, maaf. Salah mencari guru. Oh. Nah, itu gimana tuh Mas Tunjung? Nah,
salah mencari guru. Apa itu memang salah mencari guru itu memang diizinkan untuk salah dulu untuk melewati tangga-tangga berikutnya atau bagaimana? Jadi memang sesuatu yang belum terjadi itu semestinya kita pertimbangkan kan gitu. Tapi kalau suatu ketika ada orang yang salah, yang Anda sebut salah karena sudah menjalani, terus kebetulan dia merasakan rugi atau merasakan malah nggak karu-karuan, itu juga tidak bisa disalahkan karena itu jalan hidup dan itu bisa jadi itu guru terbaiknya daripada hanya disebut itu sebuah masalah dan sebuah malapetaka, tapi bisa jadi itu adalah guru terbaiknya. Tapi ini kan tips yang Anda tanyakan itu karena Anda respon terhadap manusiawi, terhadap kebutuhan sesama. Mas, sebelum terjadi seperti itu ada pertimbangan apa kan gitu. Tadi sudah dibahas sama Mbak Putu, ya pertimbangannya yang kamu awasi itu bukan sesuatu di luar dirimu, tapi yang kamu awasi itu adalah batinmu sendiri. Ketika batinmu sendiri itu masih benci dan marah, hati-hati Anda akan menarik sesuatu yang bersifat seperti itu, walaupun itu sifatnya guru, walaupun itu sifatnya teman. Akhirnya ketika Anda sering marah dan panas, orang yang kamu tarik itu orang yang menjengkelkanmu, wes toh, karena itu akan sama. Itu satu. Nah kalau kedua ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya cari orang yang bisa membuat hidupmu itu lebih terinspirasi dan bermanfaat. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah tidak ada manfaatnya, ya sudah. Manfaatnya itu bisa jadi ya ketidakmanfaatan itu tadi. Itu manfaatnya. Karena sesuatu itu pasti ada fasenya, ada prosesnya, dan ada tujuannya. Ketidakmanfaatan itu ya manfaat. Yang menyebut Anda itu tidak manfaat orang, salah gitu loh. Karena di situ Anda diajari itu tidak manfaat, ya itu berarti manfaatnya. Itu istilah diulah alik bingung nggak? Yang ketiga, yang jelas dia mengajak Anda kepada adab. Itu kalau orang Jawa. Kalau dia sendiri tidak mengajarkan tentang adab dan nilai kesosialan, ya sudah, mending ditinggalkan saja. Karena urusannya apa? Karena hidupmu itu nanti tidak sama dengan orang di hutan. Hidupmu itu tetap akan berdampingan dengan manusia, kultur sosial. Jadi kalau kamu sudah tidak diajari untuk beradab, tinggalkan. Kecuali nanti tujuanmu itu akan hidup di hutan sendiri, ya terserah kan gitu. Itu juga sah-sah saja kalau ada guru yang mengajarkan tentang sak karepe dhewe misalkan, ya terserah. Kalau di konsep tantra tuh ngajarkan soal pangiwo gitu, tentang ajaran yang menyimpang dan lain sebagainya untuk mencapai pencerahan, ya terserah, tapi nanti hidupmu harus di hutan, tidak boleh sama orang. Nah kalau sama orang, cari orang-orang atau guru yang mengajarkan tentang tata krama dan adab itu kalau ada di Jawa. Kira-kira begitu Mas Roy. Kalau sudah membawa kamu kepada sesuatu yang tidak beradab, tinggalkan. Karena bilang ke gurumu, Mas Guru, saya ini nanti suatu ketika masih tetap berada di ranah manusia. Jadi kalau saya diajak untuk melampaui dualitas tapi seringkali membuat saya tidak beradab, saya tidak bisa Mas gitu. Kalau saya diajari melampaui dualitas dan akhirnya membuat saya tidak beradab, nggak apa-apa kalau nanti saya sama Mas Guru hidupnya di hutan. Gitu saja bilangnya. Kira-kira gitu ya? Kira-kira gitu. Jadi bilang, daripada nanti itu terjadi masalah apa-apa, yang jelas adab itu paling penting ketika Anda masih memilih hidup di alam manusia. Karena di alam manusia itu butuhnya adalah tatanan moralitas. Walaupun suatu ketika kamu memahami, moralitas pun harus ditinggalkan. Karena ketika kamu berbuat baik dan melekati perbuatan baikmu itu juga karma. Karena bagi orang Jawa ketika mati itu sudah tidak memikirkan antara yang baik dan yang buruk, wes suwung Mas, tidak membawa apa-apa lagi. Gitu Mas. Nah tapi kalau Anda masih bernafsu berbuat baik, itu nafsu. Itu supiah kalau orang Jawa bilangnya. Nafsu angin, nafsu ingin belajar, ingin terlihat menjadi baik terus-menerus. Akhirnya egoistis Mas. Seringkali dia merasa kemersi atau sok suci. Ini juga berbahaya. Ini berarti tergoda dengan supiah. Supiah itu nafsu yang berwujud angin di dalam diri kita. Karena dia ingin menggoda kita dengan nafsu berbuat baik. Ini nafsu terakhir yang paling tipis, duduknya di mata. Agar seringkali kita bisa terlihat baik di hadapan orang lain, padahal diri kita sendiri sering merasa tidak baik atau tidak jujur, selak dengan batinnya sendiri. Itu ya tidak apa-apa. Itu juga adalah proses. Tapi kalau guru pertama yang jelas bermanfaat untuk Anda secara aspek mental dan raga, ya terakhir adalah adab. Adab itu paling penting karena Anda nanti kalau Anda hidup di Jawa gitu. Kalau hidup di Barat mungkin beda versi, tapi menurut saya adab itu paling penting Mas. Adab itu
bangsa luar negeri aja bingung dengan Indonesia ini. Wah, Indonesia memiliki cita rasa yang sangat halus yang disebut adab. Maka disebut peradaban Nusantara itu kan adab. Ya. Dan adab ini ukurannya adalah kekaan meresponi tentang segala bahasa macam, gelombang dan frekuensi di sekelilingnya. Akhirnya ditata di dalam dirinya dan akhirnya menjadi ekspresi yang indah dan akhirnya membawa namanya damai sejahtera, yang akhirnya bisa menempatkan diri di dalam segala macam koordinat di ruang waktu. Itu adab. Maka orang nyebutnya tata krama. Orang yang bisa lentur berdampingan dengan segala macam peristiwa dan fenomena termasuk budaya, itu adab, yang dimulai dari kemampuan menghargai satu sama lain. Dasarnya itu Luas berarti adab itu. adab itu luas. Yang jelas orang itu mengajak kepada toleransi dan menghargai orang, dan kamu beradab, ada nilai-nilai sosial kultur masyarakat yang masih bisa dijaga dan dihormati. Ya kamu pilih guru itu, minimal itu akan membawamu kepada hal yang lebih positif. Kira-kira begitu, Mas? Ya cukup, karena ini waktunya cukup. Terima kasih. Terima kasih.